Selamat pagi. Apa suara saya terdengar, adik-adik? Pagi Selamat Pak, pagi-pagi, Pak. terdengar. Mari, Pak. Pagi Pak terdengar. On cam kan semua ya? Silakan. Saya tunggu. Yang belum join, di woro-woro lagi di grupnya, di Japri, teman dekatnya. Baik Pak. Kelas A ini berapa ya totalnya ya? Saya lupa. Kelas A dan kelas B berapa jumlahnya ini? Untuk kelas A saat ini 39 Pak. Awalnya 43, tapi 4 masih keluar jadi 39. Untuk yang kelas B, Itu sekitar 40 Pak. jadi kalau digabung itu 80 ya. Ini masih banyak nih yang belum hadir ini. Mana ini? Sudah diinfokan kan, tapi kan? Sudah Pak. Sudah ya. Ya, silakan di woro-woro lagi teman-temannya. Mungkin 1-2 menit lagi nanti akan saya langsung buka ini. Ini di rumah semua Pak, ada yang udah pada Lampung nih. Adik-adik. Di rumah Pak. Di rumah, Pak. Di rumah ya. Jangan lupa nyoblos ya besok ya. Oh pasti Pak, siap. Ah, iyalah. Siapapun pilihannya, yang penting nyoblos. Jangan nggak dicoblos. Siapa? Karena kalau nggak dicoblos itu nanti surat suaranya dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Rugi dong nanti. Iya kan? Rugi. Jadi sebagai warga negara yang baik kita ikuti saja. Ini kalian baru pulang KKN ya kemarin ya? Tidak Semester, Pak, itu angkatan 21 Pak. semester 4 Oh Pak ini masih angkatan berapa nih? Angkatan angkatan 22 Pak. Oh 22. 22. Oh ini ada dua angkatan ya? Enggak Pak. Ini angkatan 21 dan Sama-sama 22 apa angkatan 22 semua? 22 Pak. Kelas A dan kelas Satu, B ini angkatan 22 semua? 22 semua Pak. A dan B ya sama ya? Iya Pak. Oh, oke. Saya kira ada dua angkatan yang berbeda gitu. Kemarin tuh angkatannya siapa ya? Kalvi ya?
Kalvi kakak tingkat kalian ya? Iya, Pak. Semuanya sudah divalidasi belum ini di Siakadunya? KRS-nya, Pak. Karena itu nanti akan jadi dasar untuk absensi kalian. Jadi nanti yang nggak di absen nanti bisa-bisa nanti salah input nilai atau salah absen nanti saya. Jadi sudah di ini semua belum itu ya? Kayaknya sama pembimbing akademiknya belum divalidasi deh, Pak. Belum ya? Belum, Hmm, Pak. belum. Bentar, saya juga mau ngatur. Ini Siakadunya agak kacau ini. Jadwalnya, kalau di Siakadu tanggal berapa kita? Selasa ya? Ini ada yang Iya, Senin, ada yang Selasa, Selasa ya? Pak. Ya ini jadwalnya agak tumbur-tumburan ini. Jadi Selasa pagi, Pak. Apakah mau diubah? bentar, sebentar. Ini yang paling merepotkan tuh kuliah tuh di awal ini. Nyocokin jadwalnya dulu. Kalau kelas A itu kan, eh, dua-duanya di Selasa ya? Iya, Pak. Kelas A-nya pagi, kelas B-nya siang. Oke. Nah, saya mau tanya dulu deh, nanti sebelum saya buka. Ini secara informal dulu. Kalau di hari Senin yang kalian bisa dan A dan B itu di jam berapa? Yang nggak Kalau tabrakan. kalau untuk di kelas A dari pagi sampai jam 10 Pak, hari Senin. Sampai jam 12. Itu bisa, kosong. Itu ada jadwal Oh, jam pagi sampai jam duhur lah ya. 12. Iya, nyampe jam 12. Berarti siang itu bisa sampai sore. Ya, jam satuan itu udah kosong dan Kalau kelas B bagaimana? Kalau Di di hari kelas Senin. B itu kami dari jam 10 hingga jam 3 Pak. Ada kelas. Ada kelas. Yang Oh, kosong itu di jam 7 sama jam 3 ke bawah. berarti nggak bisa ini. Nggak bisa. Nggak ketemu nggak ini. bisa, Iya, nggak nggak bisa. ketemu. Nah, di hari Selasanya aja deh. Hari Selasa itu gimana? Kelas B bisa nggak? Kalau ada mata Kalau kuliah nggak? di kalau di hari itu ada mata kuliah di jam setengah 8 sampai jam 9. Oh, begitu. Setengah 8 sampai jam 9. Kalau jam 9 sampai jam 11 bisa nggak kalian ada B? Selasa. Untuk kelas A dari jam 7.30 sampai jam 15.30. Dari pagi sampai sore, Pak, ada jam. Nggak, saya tanyanya jam itu aja. Kalian di kelas A dan B, kalau jam 9 sampai jam 11 itu bisa tidak? Kalau untuk di hari Selasa ada jadwal mata kuliah lain, Mbak. Jam berapa? Dari jam setengah 10 sampai jam 11.10. Oh, oke. Itu yang B ya, kelas B. Kelas A, Pak. Oh, kelas A. Kalau untuk kelas B itu memang mata kuliah ini, Pak, di hari Selasa jam 10 sampai jam 11.40. Kalau setelah duhur bisa nggak A dan B? Jam 1. Kelas B bisa, Kalau Pak. untuk kelas A, Ah, gimana? kelas A nggak bisa, Pak. Jam 1 ada jadwal. Jam 1 sampai jam berapa? Jam 1 sampai jam 15.30. Oh, oke. Kalau hari Rabu saya penuh.
Ya oke lah. Tapi mungkin pertemuan kita sementara ini ya nge-Zoom ya. Kalau ada ruangan di mana kira-kira? Eh, Kalau untuk kemarin itu yang dibagikan oleh Kaprodi jadwal itu untuk ruangan belum ada sih Pak, masih di lab gitu. Jadi belum ada apa untuk ruangannya. Oh di lab. Lab pun juga belum bisa dipakai ya? Nah di lab itu nggak tahu di lab mana aja, soalnya belum tahu karena belum pasti sih untuk ruangannya Pak. Iya, iya, iya. Mungkin nanti setelah tanggal 19 kan udah mulai kebalam, mungkin nanti dicek lagi. Oke. Oke, nanti kalau bisa eh, tanggal 19 nanti kalian menemui saya ya, perwakilan dari A dan B ya. Nanti kita obrolkan gimana model perkuliahannya. Karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan secara langsung juga gitu. Nanti Baik, perwakilannya aja ya. Oke, Baik, Pak. sebentar, sebentar. Absensi kelas sudah dibuat belum ya, adik-adik? Yang A dan B. belum Pak, Karena biasanya belum. saya megang absensi sendiri gitu. Untuk tetap absensi kelas ada, tapi saya pegang sendiri karena biasanya supaya lebih akurat gitu ya. Itu dasar saya untuk menilai juga biasanya. Untuk tugas segala macam. Nah, ini kalian belum disetujui semua ini. Makanya KRS ini gimana nih? Iya, bener nggak? Iya Pak, untuk KRS tuh belum divalidasi dengan pembimbing akademiknya. Jadi kita masih bisa apa ya kayak ganti-ganti KRS gitu, masih bisa Oh, edit. Jadi belum divalidasi. tapi mata kuliah ini pasti diambil. Pasti Pak, karena memang udah apa ya? Di sini tercantum ininya kok semesternya juga. Oke, oke. Bentar, saya sambil ngecek ini dulu nih ya. Baik Pak. Kelas kelas B gimana? Sama ya, belum divalidasi juga oleh PA-nya. Halo? Iya, kemungkinan sama juga sih, Pak. Karena kan ada beberapa PA yang sama juga antara kelas A dan kelas B.
Yang penting saya ngantongin ampun nih, soalnya penting buat saya nih. Karena buat nilai kan. Kalau saya ngabsen itu masih pakai metode konvensional, deh. Jadi masih kadang-kadang kita sebutkan namanya gitu ya. Jadi supaya terlihat perbedaannya, yang mana yang hadir, mana yang terlambat gitu. Karena itu penting gitu loh. Ya, yang rajin sama nggak rajin tuh nilainya harus beda. Ya, bukan hanya sekedar pinter, nggak pinter bukan. Karena ada yang pinter juga malas ada gitu ya. Jadi yang dinilai di sini tuh bukan masalah pinter nggak pinter, tetapi kinerja kalian. Kinerja itu performan. Performan itu artinya perilaku Anda di kelas dan ya keseluruhan gitu ya. Oke, kita buka aja dulu deh daripada saya banyak ngomong. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, pagi. Nah, silakan yang belum dibuka camnya dibuka dulu biar saya bisa lihat nih wajah-wajah kalian yang seger, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik semua nih. Ya, iya. Karena kuliah kita nih online gitu ya. Kalau ketemu saya masih ngerti gitu di jalan segala macam. Oh, si ini walaupun namanya mungkin lupa. Tapi kalau online ini nggak bisa ya. Oke, yang penting atasnya rapi deh ya. Yang penting kalau bawahnya ya yang penting pakai rok, pakai celana gitu ya. Jangan sampai nggak mau menggunakan apa-apa nanti. Nanti pas bangun nanti bahaya. Pokoknya yang penting kelihatan dari mulai sini ya sampai sini gitu ya, rapi lah gitu ya. Gitu. Walaupun kondisinya di rumah gitu ya. Uh, jadi di pelajaran di awal ini biasanya saya memberikan aturan main sama etika gitu ya. Jadi bagaimana cara kita berkuliah karena Anda di sini semua itu bukan hanya dididik untuk belajar ilmu, tetapi juga belajar etika gitu ya. Oke. Jadi saya kira ini penting untuk diketahui bersama. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, eh, seraya kita panjatkan ya karena kita masih diberikan kesehatan adik-adik semua. Ingat kesehatan tuh mahal adik-adik ya. Kemarin anak saya dua-duanya masuk rumah sakit dan itu sangat eh apa ya? Sangat melelahkan, merepotkan gitu ya. Apalagi kalau di antara keluarga kita itu ada yang sakit, entah itu ayah kita, ibu kita, adik kita, gitu. Itu pasti akan sangat melelahkan. Makanya kesehatan itu penting ya. Harus disyukuri dengan apa? Dengan cara kita mengisi kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan kuliah. Sholawat serta salam. Tidak lupa juga kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Adik-adik semua kita bertemu dalam suasana yang agak berbeda ya. Saya pengen serius tapi santai gitu ya sifatnya. Artinya adik-adik tetap memperdengarkan, ya bolehlah sambil nyemil-nyemil gitu ya. Asal jangan ngemilnya apa namanya ngemil cantik ya, tahu ngemil cantik ya. Jadi curi-curi sedikit gitu nggak apa-apa lah gitu ya. Itu lagi di suasana memang ini agak berbeda karena besok kita sebentar lagi akan melakukan pesta demokrasi ya. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, jangan sampai nanti adik-adik tidak memilih, memilihlah gitu ya. Siapapun calonnya, jadi berkontribusi lah gitu ya. Berkontribusi lah, jangan cuek sama kondisi negara. Ini penting. Nah, kemudian di dalam perkuliahan kita, adik-adik, ini sementara kita gabung dulu. Ini yang belum on cam, bisa di on camkan dulu. Siapa nih? Dewi, Melinda, Janessa, Francisca ya. Supaya, nah ini salah satu aturan kuliah kita harus on cam adik-adik ya. Ini menjadi yang utama ini on cam ini. Karena ini perkuliahan online ini ya harus ada interaksi ya. Dan on cam itu menjadi salah satu bagian penting dalam interaksi kita. Jadi kalau
tidak on cam, maka saya tidak bisa memantau Anda. Saya tidak bisa tahu Anda sedang apa di sana. Apakah Anda memperdengarkan saya berbicara atau orang lain teman-teman Anda yang berbicara. Jadi syarat mutlak, syarat wajib di dalam perkuliahan online itu adalah semuanya on cam dulu, gitu ya. On cam dulu supaya tahu aktivitas kita tuh berjalan dengan baik, gitu ya. Dan untuk kuliah, adik-adik nanti tolong diperhatikan, tidak disambi dengan aktivitas lain ya. Jadi walaupun suasananya di rumah, di beda tempat, tetap Anda sebagai mahasiswa harus menghormati sepenuhnya ya eh, perkuliahan kita, sama seperti di kelas begitu. Kalau saya menyebutkan bahwa ini situasinya santai, ya santai itu supaya jangan terlalu tegang, gitu ya. Artinya dari segi pakaian ya dipilihlah yang rapi gitu ya, yang layak lah gitu ya. Kalau ada yang rambutnya belum ditata, ditata dulu gitu ya. Jangan habis bangun banget gitu ya, mukanya muka bantal begitu, cuci muka dulu gitu kan gitu. Jadi hal seperti ini nih harus harus Anda lakukan gitu ya ketika mau berkuliah online. Nah, kemudian tentu karena kita perkuliahan online, selain daripada tadi ya, yang menjadi syarat mutlak apa namanya, bukan syarat ya, apa namanya, modal utamanya itu adalah di perangkat ya. Saya menghimbau semuanya punya laptop nggak nih? Apa ada yang belum punya laptop? Saya kira anak PTI nggak mungkin nggak punya laptop ya. Sudah punya semua ya? Ada yang belum punya laptop? Oke, jadi saya rekomendasikan, saya sarankan gunakan laptop bukan handphone. Kenapa? Karena di laptop itu tampilannya lebih luas dan Anda bisa sekaligus mencatat kalau misalkan Anda mau mencatat secara online. Atau mungkin ketika saya mau share screen atau apapun, layarnya lebih besar ya dan tidak goyang-goyang. Ini ada nih yang pakai handphone kadang-kadang goyang-goyang ini kan. Nah, itu tidak efektif ya. Selain bikin dosennya bingung, pusing juga ngeliatinnya gitu ya. Jadi untuk ke depan saya rekomendasikan gunakan laptop ya gitu. Jadi supaya lebih stabil dan ketika saya minta tolong untuk share screen apa namanya tangkap layar SS ya, screenshot juga itu jelas begitu. Nah, ini penting untuk saya sampaikan ini karena kadang-kadang kita nggak tahu nih aturan mainnya ya. Gitu. Jadi kalau dalam perkuliahan saya ini menjadi penting sekali gitu ya. Perkuliahan syarat-syarat itu harus terpenuhi terlebih dahulu adik-adik. Karena kalau tidak ya kita tidak akan maksimal untuk bisa berkuliah. Jelas sampai sini adik-adik? Oke, jelas ya. Kalau kira-kira jelas ini saja acungkan tangan misalkan begini gitu ya. Gitu. Jadi untuk sebagai tanda bahwa Anda memperdengarkan saya berbicara dan sudah clear gitu. Oke. Nah, selanjutnya di dalam perkuliahan kita, kita ini kan mata kuliah eh, multimedia pembelajaran interaktif ya. Sebentar, saya bahas ini dulu deh, aturan main dulu ya. Terus berkaitan dengan kehadiran ya adik-adik ya. Nah, ini menjadi penting. Kalau untuk saya, ya, nggak tahu kalau dosen yang lain, kalau untuk saya itu etika, kehadiran, ya, perilaku itu sangat dinilai. Jadi adik-adik harus betul-betul memahami itu kalau nilainya ingin baik gitu ya. Karena saya menilai itu bukan cuman hasil kerja tugasnya saja, tetapi tindak tanduk perilaku Anda selama perkuliahan itu pun juga akan menjadi poin penilaian ya. Penilaian etika misalkan. Etika itu bukan hanya sekedar sopan, menjawab salam dan sebagainya. Kalau ketemu dosen salim gitu, bukan hanya itu. Tetapi etika itu adalah seperti tadi, ya. Ketika mau berkuliah disiapkan bajunya yang rapi, rambutnya ditata dulu, ya. Sudah mandi dulu gitu ya, atau sudah cuci muka dulu sehingga ketika dilihat itu enak. Dosen melihat Anda tuh enak. Anda juga ngelihat dosen maunya enak kan? Ngelihat saya pengennya rapi gitu kan. Nah, Anda juga itu masuk dalam etika adik-adik ya. Lalu juga on cam itu juga etika dek ya. Etika perkuliahan. Jadi kalau tidak on cam ini nanti
eh, tidak maksimal gitu ya, tidak maksimal. Dan itu menjadi salah satu aturan utama dalam perkuliahan, terutama bagi saya ya, bagi saya. Nah, kemudian Anda diharapkan juga menyiapkan catatan. Kalau saya ini biasanya seling bertanya di tengah-tengah ya. Jadi kadang-kadang saya ngincer orang anak-anak nih yang mungkin kadang-kadang lagi mikirin sesuatu, mikirin pacarnya kah atau apanya gitu ya, yang tatapannya kosong. Nah, ini kadang-kadang saya suka seneng ngeprank gitu ya, ngeprank. Ngepranknya itu melalui pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kalau bisa jawab, dapat nilai gitu ya, dapat nilai plus lah gitu. Jadi nilai dari saya itu tidak harus selalu berbentuk tugas gitu, tidak. Tetapi dari pertemuan demi pertemuannya, dari perilaku, kadang-kadang nanti saya cek gitu ya. Kalau misalkan pas ditanya bisa jawab, ya syukur alhamdulillah gitu ya. Karena berarti Anda memperhatikan. Tapi kalau tidak bisa jawab dan sebagainya gitu ya, nah berarti itu indikasi bahwa Anda lagi nggak fokus nih gitu ya. Dan itu nggak bagus gitu. Jadi supaya apa? Saya memperlakukan seperti itu supaya kita semua di ruangan ini tetap fokus. Karena kan kuliah selama kurang lebih 2 jam itu kan, apalagi online ya, tantangannya banyak ya. Ya ngantuk lah, ya sinyal dan sebagainya. Nah, oh iya, berkaitan dengan sinyal juga, jadi diharapkan ketika kuliah online, Anda cari posisi sinyal terbaik ya, terbaik dan pencahayaan terbaik. Lagi-lagi supaya tadi saya bisa berkomunikasi dengan Anda enak, saya melihat muka Anda juga rapi, enak, jelas ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini gitu ya. Jadi enak gitu. Jadi silakan. Jadi nanti supaya nggak ada alasan lagi, Pak maaf sinyalnya Pak saya harus on cam dan sebagainya. Nah, di awal kan sudah diberitahu ya bahwa harus sinyalnya harus bagus, cari gitu ya gimana caranya lah gitu. Apakah itu menggunakan kuota atau Anda cari WiFi. Nah, silakan yang seperti itu. Jadi kemarin saya banyak menemukan ini Pak sinyalnya begini. Nah, kalau kalau masih ada alasan begitu berarti tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi itu menjadi tugas Anda untuk mencari apa ya, mempersiapkan bagaimana caranya supaya perkuliahan kita lancar. Salah satunya berkaitan dengan internet sinyal gitu ya. Jadi jangan jangan lapor ke saya lagi gitu. Ini begini. Nah, silakan Anda persiapkan. Apakah Anda mau kalau misalkan di kosannya nggak ada WiFi, cari WiFi dulu. Kalau misalkan di kampus ini yang stabil, cari di kampus dan sebagainya. Jadi itu Anda harus sudah lakukan itu. Jangan lapor ke saya lagi hal semacam itu ya. Jadi silakan itu dipersiapkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti ada juga beberapa tugas yang harus dikerjakan. Tugas ini nanti ada yang sifatnya tugas individu, ada yang sifatnya tugas kelompok adik-adik ya. Untuk yang tugas kelompok, nah ini nanti ada biasanya berbentuk project ya. Jadi ada satu tugas yang Anda harus kerjakan selama beberapa waktu begitu. Anda harus meeting, Anda harus ketemu, belajar kelompok, harus ada report progresnya, dan tugas itu nanti dipresentasikan secara baik. Jadi prinsipnya adalah semuanya harus bekerja, tidak ada yang tidak bekerja di sini gitu. Karena kalau tidak bekerja dengan maksimal, ya nilainya pun juga tidak maksimal, ya. Sama seperti prinsip yang di awal tadi. Kalau saya prinsipnya yang rajin dengan yang tidak rajin itu nilainya harus beda. Yang kinerjanya bagus dengan yang kinerjanya tidak bagus itu harus berbeda nilainya. Nggak boleh disamakan. Karena nggak adil. Jadi prinsip adil itu bukan bukan sama rata ya adik-adik ya. Awas hati-hati nih, berbahaya nih. Wah ini kelas PTI angkatan 2022 ini supaya adil saya kasih A semua. Oh nggak begitu aturan mainnya. Kacau nanti. Atau saya kasih semua aja lah biar adil. Nah itu juga nggak bisa begitu. Tapi harus berprinsip ya yang kinerja yang bagus. Ya, bukan hanya untuk mereka yang pintar. Karena yang pintar ini kan relatif. Ya, ada yang anak-anak yang memang otaknya encer gitu. Dikasih tahu langsung mengerti gitu. Ngerjain ini satset gitu ya. Tapi belum tentu dia rajin bangun pagi kalau misalkan kuliahnya pagi gitu ya.
Kadang-kadang ada dia pintar kalau jawab pertanyaan bagus, tetapi ketika kuliah kesiangan terus, jarang hadir. Nah, itu juga menjadi persoalan tuh biasanya kalau saya ya. Kalau saya menjadi persoalan yang seperti itu. Karena kalau nanti adik-adik udah bekerja, adik-adik, keseimbangan antara kepintaran otak kalian dengan perilaku kalian itu akan menjadi lebih poin-poin utama yang akan dinilai gitu. Terutama di bekerja misalkan. Contoh misalkan seperti ya saya lah karyawan gitu ngajar gitu ya. Ya yang dinilai itu kan bukan seberapa pintar karyawannya kan, tetapi kinerjanya. Dia absensinya bolong-bolong nggak, ya kan? Dia bikin program nggak, menjalankan program nggak gitu, sebagaimana tugas-tugas kalian di mata kuliah gitu kan. Jadi nggak ada urusan sama apakah dia kumlot, apakah dia nggak ada urusan sama itu, ya. Karena kumlot itu pencapaian dia sebelumnya. Tapi yang dinilai itu bukan hari ini, bukan pencapaian Anda kemarin, bukan, tetapi kinerja Anda selama 1 semester ini. Jadi ini perlu dipahami nih, ya, di awal dari awal. Jadi supaya nanti Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan. Bisa dipahami adik-adik? Kalau bisa, kasih jempolnya. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Gitu. Jadi ini maksud kontrak perkuliahan itu untuk memberikan aturan main seperti ini. Supaya adik-adik tuh tahu aturan mainnya dulu. Jangan-jangan nanti kuliah dengan Pak Rian ini nggak tahu nih aturannya seperti apa. Tahu-tahu nanti nilainya bermasalah dan sebagainya. Oke? Jelas ya? Jadi ke depan ini menjadi rules-nya ya. Jadi jangan dikasih tahu berulang-ulang gitu. Karena Pak Rian nggak suka memberikan hal-hal berulang-ulang. Saya bukan orang yang strict kaku ya, bisa berkomunikasi silakan. Anda bisa berkomunikasi dengan saya di luar, ada masalah apa, misalkan silakan komunikasikan ya terkait mata kuliah ya, bukan bukan yang lain-lain gitu. Silakan saja. Saya bisa bisa menerima selagi itu ada argumentasinya. Kemudian apalagi tadi saya mau sampaikan, lupa ini. Oke, nanti kalian juga masuk di virtual class ya. Sudah punya akun Viklas semua kan? Nah, jadi saya sudah buatkan Viklas itu, silakan Anda masuk ya. Coba sekarang buka Viklasnya sambil dibuka. Makanya saya sarankan tadi bukanya ngezoomnya jangan di HP. Kalau di HP agak repot. Sudah ada yang buka Viklas? Sudah, Pak. Sudah. Ketemu tidak? Ada multimedia pembelajaran interaktif di situ. Itu Belum. untuk kelas A dan kelas B. Ada? Ininya warna merah, tulisannya warna putih merah itu. Carinya yang genap 2023-2024 ya. Jangan sampai salah kamar karena ada yang bekas semester kemarin juga gitu. Ada tidak? Nah, silakan Anda sebagai dosen ya. Bisa nggak masuk? Coba. Sekarang semuanya buka Viklas dulu, lalu masuk ke virtual class. Karena di situ nanti akan berhubungan dengan materi-materi atau tugas-tugas juga. Jadi nanti sosial medianya kalian, bukan Facebook, bukan Instagram selama kuliah ini. Sosial media kalian itu adalah Viklas. Viklas itu sosmednya kita. Buat berinteraksi, buat ngerjain tugas, dan sebagainya gitu. Mohon maaf, Pak. Nggak bisa nih, Pak. Bentar, saya aktifkan dulu. Sudah, silakan masuk semua.
harusnya sudah bisa. Nah, ini sudah banyak yang masuk. Silakan ya, semuanya buka Piklas sekarang. Itu supaya nanti nggak ada yang tertinggal informasi dari Piklas. Nanti akan saya sharekan beberapa informasi. Jadi kuliah kita ini nanti hybrid ya adik-adik. Hy- eh, Antara sinkronus dengan asinkronus ya. Sinkronus ini sekarang kita ketemu di Zoom ya. Kita bisa real time ngobrol langsung itu namanya sinkronus adik-adik. Yang asinkronus itu nanti melalui LMS. Jadi Fiklas itu namanya LMS. LMS itu singkatan dari Learning Management System ya. Jadi semacam sosial media lah gitu, sama kayak Facebook gitu, sama kayak aplikasi-aplikasi sosial media lainnya. Kita bisa komen, kita bisa ngirim foto dan sebagainya gitu. Cuman ini sistemnya resmi dan punya Unila gitu. Dan hanya digunakan khusus untuk kegiatan kuliah, bukan yang lain ya. Jadi ketika nanti saya ngepost sesuatu gitu ya, sama aja seperti saya bikin status gitu, tapi itu sifatnya kan announcement. Announcement itu semacam pengumuman, nanti ada tugas yang harus Anda kerjakan, begini caranya gitu ya. Atau ada buku atau materi yang harus Anda baca dulu, nanti akan saya tanyai, saya kasihkan kuis begitu ya. Jadi kuliah kita nanti seperti itu. Dan juga tentu nanti akan dibantu dengan alat-alat lain seperti WhatsApp ya. Kalau WhatsApp kan mungkin pesan singkat aja gitu. Misalkan adik-adik coba cek virtual kelasnya atau V-kelasnya. Saya memberikan ada bacaan yang harus Anda baca, nanti saya besok kasih kuis ya gitu. Jadi nanti kuliahnya akan seperti itu modelnya. Makanya V-kelasnya harus masuk dulu nih hari ini semua. Sudah semua masuk? Silakan. Ini kan di sini 68, harusnya 68 juga di sini. Ini baru 63 nih. Silakan yang belum masuk siapa. Dan teman-temannya nanti dikasih tahu ya. Jadi nanti kalau ketinggalan informasi nanti tanggung jawab Anda sendiri nanti. Mohon maaf Pak, jadi untuk V kelasnya ini gabung ya Pak ya? Iya, A dan B V-kelasnya gabung saja. Karena angkatannya sama toh? sama Pak. Sama ya, nggak apa-apa. Gitu. Kalau angkatannya sama ya materinya kan juga kurang lebih sama ya, walaupun jamnya nanti mungkin agak berbeda. Gitu. Dan nanti saya dengan Pak Dr. Rangga ya, saya dengan Pak Rangga biasanya sih kita bagi-bagi tugas. Gitu. Di pertemuan awal saya dengan Pak Rangga, nanti sisanya biasanya setelah UTS itu nanti Anda dengan Pak Rangga. Itu nanti bagaimana gayanya Pak Rangga itu ya silakan nanti Anda ikuti juga. Karena kan masing-masing dosen biasanya punya gaya atau style masing-masing gitu. Apakah nanti dia kuliahnya pagi, siang, sore, atau malam gitu ya. Atau juga nanti model penugasannya seperti apa ya Anda ikuti. Yang jelas kalau yang dengan saya, rules-nya yang dengan saya dulu gitu. Jelas ya sampai sini ya. Gitu. Pokoknya prinsipnya kuliah itu Anda ikutin aja aturan mainnya adik-adik. Kalau ikutin aturan mainnya ya insya Allah ya aman gitu. Karena eh, itu tadi yang dinilai itu bukan seberapa pintar Anda gitu, bukan. Karena kalau pintar ini ya saya tinggal lihat ijazahnya adik-adik aja ini, ya kan? Yang nilainya tinggi saya kasih A, yang kan bukan begitu caranya. Tapi yang kita nilai di sini adalah kinerja kalian. Kinerja itu gabungan ya, dari perilaku kalian, dari kedisiplinan kalian, dari etika, ya. Tentu saja dari kemampuannya juga, kemampuan berbicara, kemampuan mengerjakan tugas, ya, kemampuan berkomunikasi, ketepatan mengerjakan tugasnya, ya, tugasnya diminta begini, dikerjainnya sama nggak dengan yang diinginkan, lalu ngirim tugasnya itu tepat waktu tidak, gitu, apa telat, gitu kan, itu semua menjadi poin penilaian semua, gitu, ya, secara autentik. Apa maksudnya? Yaitu dinilai secara detail, autentik itu detail, gitu, ya. Yang telat 5 menit dengan yang telat 2 menit akan beda nilainya itu. Gitu. Ya. Jadi supaya apa? Supaya kita terpacu untuk eh, memiliki kinerja yang bagus gitu. Ya. Supaya ada bedanya. Kan adik-adik juga mau toh
Kalau yang rajin, oh saya ini rajin gini gini gini, masa dia nggak rajin kok nilainya sama, kan nggak begitu. Pasti kan semuanya kan pengen diperlakukan adil, dan adil itu bukan sama rata. Adil itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan porsi gitu ya. Kalau memang dia layak dapat nilai A, ya dapat nilai A. Kalau enggak ya dapat nilai B dan sebagainya gitu ya. Sudah semua belum ini masuk? Ini baru 63 ini. Siapa yang belum masuk? Acung, ada yang belum masuk? V-Class? Ini kan yang di kelas ini kan ada berapa? 6, 66 ya. Sedangkan di sini baru 63. Berarti 3 orang lagi. Siapa 3 orang lagi yang belum masuk? Yang belum ada fotonya, tambahin fotonya ya adik-adik ya. Biar saya bisa lihat nanti. Nah, ini yang belum hadir juga, tolong dikasih tahu temennya ya, untuk segera masuk gitu. Jadi minggu depan tidak ada lagi yang belum masuk V-Class. Nanti akan saya segera posting materi apa yang harus Anda kuasai gitu ya. Jadi kalau kuliah itu banyakannya kuliah belajar mandiri ya adik-adik ya. Kalau kuliah itu belajar mandiri gitu. Jadi kalau dikasih materi, diposting, ya kalau memang itu harus dibaca ya harus baca gitu. Nanti akan dikonfirmasi seberapa seberapa jauh Anda mengerti tentang materi itu, bacaan itu gitu. Jadi kalau perkuliahan itu namanya pembelajaran yang bersifat andragogi. Andragogi itu orang dewasa. Jadi beda dengan waktu Anda kuliah, waktu Anda SMA, SMP beda. Kalau dulu mungkin guru ngejelasin, ya kan? Itu Anda nerima duduk manis nyatet gitu. Kalau kuliah itu nggak begitu. Kalau kuliah itu Anda aktif, bukan hanya dosen yang ngoceh, bukan hanya dosen yang ngomong. Tapi ada saat di mana saya minta Anda ngomong nih, ngomong. Nanti yang dinilai itu apa? Kualitas dari omongan kalian, dari argumentasi Anda, ya. Misalkan ada satu waktu saya ingin konfirmasi, oke, ini sudah mengerti semua sudah. Oke, coba kalau ngerti, misalkan Friska coba jelasin tadi yang saya jelaskan tentang poin ini. Atau Alia, coba jelaskan tentang poin ini. Saya pengen Anda menjelaskan ulang gitu. Itu saya akan konfirmasi tuh. Itu sebagai yang namanya apa umpan balik gitu. Ya. Karena bisa jadi saya ngomong panjang lebar, Anda nggak memperhatikan, entah itu ngantuk, entah itu mikirin pacarnya, entah itu mikirin utang dan sebagainya gitu ya. Jadi dalam kuliah itu harus fokus. Dan cara saya untuk mengecek Anda fokus itu adalah dengan selalu bertanya kembali, mengecek ulang gitu. Ya. Pokoknya ya itu, kalau kuliah itu ya begitu gitu. Ya adik-adik ya, gitu. Oke, silakan sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, monggo adik-adik. Silakan. Ada yang belum jelas atau ada yang mengganjal, ditanyakan dulu ya, supaya nanti enak. Kita lanjutkan nanti. Monggo. Pak, izin bertanya. Iya, silakan dek. Jadi kan ada beberapa mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar, lalu kemarin sudah melakukan konversi terhadap mata kuliah ini. Hmm? Salah satunya itu mata kuliah Bapak, yaitu Multimedia Pembelajaran Interaktif. Dan KRS itu kita tidak mengambil kelas A atau B, tapi kita mengambil kelas C. Oke. Lalu kami sudah konsultasi juga dengan dosen pembimbing akademik dan ada saran untuk bertanya langsung kepada Bapak, apakah masih ada kegiatan yang harus dilakukan di mata kuliah ini atau bagaimana ya Pak? Karena memang mata kuliah Bapak sendiri itu sudah dikonversi. Oh, begitu. Oh, sebentar. Maksudnya dikonversi itu seperti apa ya? Jadi Anda sudah ngambil dulu gitu, yang sebelumnya? Bukan Pak, jadi kan kita ikut program kampus mengajar itu kan kita langsung terjun ke sekolahnya dan tidak mungkin Hmm. kita untuk melakukan kuliah juga secara langsung, apalagi Oh, ada mata kuliah yang dia tatap muka. Dan kemarin kita sudah diskusi dengan Kaprodi, mata kuliah yang dikonversi itu salah satunya mata kuliah Bapak. oh gitu. Artinya
di kelas ini ya? Di kelas ini juga ada B gitu. Untuk program kampus mengajar itu ada 6 orang, dia di kelas B semua, Pak. Kelas Tapi B dia di semua. KR, iya, dan di KRS kita udah ngambilnya kelas C, Oh kelas gitu. untuk MBKM. Oke, oke, oke. Iya, ini juga pengalaman baru untuk saya untuk ngajar yang MPKM itu. Ada nggak anaknya di sini, orang-orang itu yang MPKM? Siapa Ada, saja? Pak. Ada, Pak. Coba satu-satu, saya pengen tahu. Siapa saja itu Abdul Rahman ya. Terus Frisca. Oke, terus Bella ya. Terus Rico, Rafif, terus apa lagi? Ada lagi? Ada 2 orang lagi, Pak, cuman kayaknya nggak gabung di Zoom hari ini. Oke, gitu. Nggak apa-apa. Tapi kan tetap tadi kan sudah dijelaskan ya untuk aturan kuliah ini kan kalau kuliah yang sifatnya reguler itu kan seperti itu aturannya. Tapi karena kalian sudah dikonversi berarti kan nanti kan kinerja kalian di lapangan ya yang di- yang dinilai kan. Iya, Pak. Nah gini saja. Berarti nanti kalian memberikan report ke saya secara rutin per minggu gitu. Itu kegiatannya mulainya kapan? Kegiatan mulai tanggal 26. 26 Februari. 20, ya. Berakhirnya sampai kapan tepatnya? Sampai setelah ini UAS, Pak. Jadi kita satu Oh, semester itu melakukan program itu. oh gitu. Kalau boleh tahu apa saja nanti kegiatan yang dilakukan oleh kalian selama di sekolah? Di sekolah kan? Ya, jadi kalau untuk kegiatannya itu kan nanti kita akan membuat proja sesuai dengan mata kuliah yang sudah dikonversi. Namun untuk proja sendiri itu kita belum buat karena belum dijadwalkan, Pak. Karena nanti kita Oh harus gitu. survei dulu ke sekolahnya, setelah survei kita baru membuat proja. Oke, yang berarti gini saja, khusus untuk yang MPKM, ya karena kalian kan programnya khusus ya, kalian terjun ke lapangan supaya memiliki porsi yang sama dengan teman-teman yang lain gitu. Berarti progres kalian di lapangan itu harus kalian report ke saya setiap minggu. Jelas? Dan program-programnya gitu. Jadi supaya saya mengetahui, oh ini Frisca, Rico dan teman-teman ini minggu ini ngapain gitu. Jadi nanti misalkan minggu ini ngapain tuh ya itu nanti akan dikonversi ke dalam absen, ke dalam apa namanya tugas gitu ya. Kalau tuh teman-teman yang reguler yang biasa mungkin tugasnya bikin makalah dan sebagainya, oh tugas kalian mungkin laporan progres saja gitu atau tugasnya mengerjakan proyek ini di sekolah kan gitu kan. Tetap nanti ada tugasnya walaupun berbeda tugasnya. Nanti tetap bilang ke saya juga gitu. Ya, tapi intinya sih per minggu itu harus lapor, harus setor gitu progresnya. Jadi supaya nanti itu dikonversi ke dalam absen dan juga nilai tugas maupun UTS dan UAS gitu. Intinya supaya saya tahu apa yang kalian lakukan di sana gitu. Karena selama ini kan terlebih saya kan bukan dosen pembimbingnya kan, bukan DPL-nya kan. Siapa dosen pembimbingnya? Ada nggak? Udah tahu namanya siapa? Untuk dosen pembimbingnya itu beda-beda, Pak. Ada yang dari kampus Unila sendiri, ada juga yang dari luar kampus. Iya, nah itu repotnya kan di situ. Kalau DPL-nya mas dosen yang sama, misalkan saya DPL-nya gitu ya, pembimbingnya kan enak. Saya tahu kan, seperti kegiatan PLP. Nanti juga kalian akan mengalami PLP nih setelah ini nih. Semester 6 apa kalau nggak salah itu. 6 apa 5 gitu ya. Dosennya dosen kita gitu. Tapi kalau misalkan MBKM ini kan dosennya berbeda. Nah makanya kalian punya dua tanggung jawab. Kalian lapor ke dosen itu, pembimbing yang di kegiatan program itu, tapi karena kalian konversi mata kuliah ke saya, kalian juga lapor ke saya. Karena nanti kan yang memberikan nilai saya kan, nilainya dari sana apa dari sini? Dari Bapak, Pak. Nilainya dari mana? Dari dosen itu apa dari saya? Untuk nilai kami belum tahu pasti tapi ada omongan dari Kaprodi itu 50% Pak. Dari kampus sendiri 50%, dari MBKN 50% Pak. Oh gitu. Jadi dari sana dia ngasih 50% bobotnya. Nah, ya itu tadi artinya kan saya masih memberikan nilai ke Anda ya.
kita harus mengikuti aturan kuliah ini juga. Maksudnya ikutan aturan kuliah itu bukan berarti harus selalu hadir, tetapi harus eh, mengirimkan progress report ke saya, laporan ininya gitu. Supaya nanti saya bisa ngasih nilai Anda maksimal gitu. Paham ya? Baik Pak, paham. Iya, Izin Nah, bertanya Pak, untuk laporannya ya. itu nanti dilaporkan via apa ya Pak? Eh ya kalau di mana supaya gampang di WA saja, tetapi supaya tidak ketutup cat-cat yang lain, kasih linknya jadi ada di Google Drive. Jadi saya nanti ngeceknya dalam satu link, nanti Anda bikinkan folder, folder itu Anda bikin per minggu namanya. Misalkan minggu pertama Prisca, ada Bella, ada siapa gitu di dalam kan. Minggu pertama ini progresnya ini laporannya. Terus untuk nanti minggu depannya kan lagi ada tuh sampai sekian belas pertemuan sampai UAS gitu kan nanti per minggu gitu. Nah dalam per minggu itu ada nama-nama folder lagi yang isinya tugas-tugas kalian atau mungkin file-filenya lah. Jadi ketika nanti di-sharekan ke WA, saya tuh nggak pusing. Kalian kan kalau nge-share-nya per ini kan ketutup nanti kan. Udah mah kita nanti misalkan saya nge-share informasi, nanti ada yang balas baik Pak, oke Pak, terima kasih Pak. Gitu. Nanti akan ketutup banyak itu chatting itu. Tapi kalau misalkan lewat link Google Drive ya, yang di-sharekan ke situ, saya kan tinggal satu klik, one klik aja kan saya bisa ngelihat nanti. Ya, tugas-tugas ada di situ. Jadi nggak usah mengganggu kegiatan yang ada di WA. WA itu hanya sekedar untuk komunikasi, tanya jawab, saya nge-share informasi secara ini aja gitu. Yang kalau, paham nggak sampai sini? Baik Pak, paham. Nah, untuk yang lain juga gitu ya, adik-adik ya. Sistem penugasan kita, nanti ketika saya meminta kalian, tolong kerjakan tugas bentuknya misalkan paper atau makalah atau apa itu, sistem masukkan ke Google Drive ya, A dan B ya. Jadi bikin aja di situ eh, satu link aja lah. Nanti satu link di situ ada folder kelas A, ada folder kelas B ya. Untuk yang kelas A nanti bikin aja per nama di situ. Dibikin open aja ya, dibikin open gitu. Nanti kalau misalkan saya ngasih tugas dalam satu semester 3 kali, berarti tinggal bikin aja tugas 1, tugas 2, tugas misalkan Andi nih, ya kan, kelas A. Nanti ketika masuk ke folder itu ke kelas A nanti ada namanya, ada Andi, ada siapa, ada gini gitu ya. Nah nanti Andi ketika diklik folder Andi Wibowo gitu, nanti ada di situ ada tugas A, tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu. Paham ya? Gitu. Ya sebanyak tugas yang diberikan nanti gitu. Atau mungkin nama tugasnya apa? Tugas project, tugas paper, ada tugas presentasi misalkan. Jadi jadi ketika dosen ngecek itu ada nggak semrawut. Jadi ini manajemen tugas sebetulnya ya, manajemen filing tugas ini. Ini harus diatur juga yang kayak gini, karena kalau nggak mumet juga nanti dosennya. Paham sampai sini? Karena banyak juga kemarin yang selip gitu ya. Anda udah mengumpulkan di WhatsApp karena ada ratusan, ada puluhan di situ. Yang sudah mengumpulkan ternyata nilainya belum masuk. Kenapa? Karena di WhatsApp di puluhan kan ketika itu deadline itu semuanya ngirim gitu. Saya pikir resiko untuk selipnya lebih besar. Tapi kalau misalkan dibikin di Google Drive itu lebih aman gitu. Ya, lebih rapi juga. Dan juga nggak berantakan chatting di grup itu. Karena di grup itu kan nanti akan ada puluhan tuh. Misalkan minggu sekarang ngumpul, ada 80 tugas. Nggak berjejer tuh. Kan pusing tuh ngelihatnya tuh. Ya kan? Jadi kita atur tugasnya seperti itu ya. Atau kalau tidak di Google Drive, di ini, di apa namanya? LMS, di V-Class. Jadi dua itu nanti. Tergantung nanti instruksi saya nanti. Kalau misalkan memang ya udah di Google Drive aja gitu. Berarti sudah jalan nih. Jadi mulai sekarang Anda langsung bikin link ya. Silakan siapa ditunjuk satu orang bikin link yang apa namanya? Ya yang bisa buat muat semua file ya. Itu kan nanti Anda dapat jatah tuh satu orang 15 giga kalau nggak salah. Nah, kalau tugasnya berbentuk video, Anda upload ke YouTube aja. Jadi link YouTube-nya itu nanti yang dibikin list. Paham? Misalkan adik-adik coba buat satu presentasi yang nanti berbentuk video, itu silakan diupload ke YouTube misalkan. Nanti kan ada linknya tuh, masing-masing anak kan, atau masing-masing kelompok. Ya kan? Kan pasti ada banyak link. Nanti linknya itu dijejerkan dulu, baru sekali kirim. Jangan kirim satu orang kirim satu gitu. Jadi nanti akan ada banyak
ini, ada banyak chatting gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Ya, jadi setiap ngirim itu ada satu untuk semua gitu ya. Metodenya begitu supaya kita nggak semrawut nanti di WhatsApp-nya itu. Oke, nah itu tentang MBKM ya. Terus kemudian tentang apa lagi? Manajemen tugas gitu. Sampai sini sudah jelas ya, adik-adik. Silakan, Bella ya, ada resen. Silakan Bella. Siapa itu yang resen? Silakan kalau mau bertanya. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Saya ikut MBKM, tapi yang pertukaran mahasiswa, Pak. Jadi saya tetap mengikuti kuliah Bapak karena tidak bisa dikonversi. Nah, itu tadi kan kalau kampus mengajar nilainya 50%, 50%. Nah, kalau saya 100% dari Bapak karena mata kuliah Bapak tidak bisa dikonversi, Pak. Tapi saya mengikuti secara online. Sedangkan tadi di tugas kelompok tadi harus mengerjakan secara bersama-sama itu, apakah saya ada tugas sendiri atau bagaimana ya? Eh, Sorry Bella, tadi apa nama programmu? Pertukaran mahasiswa, Pak. Pertukaran mahasiswa. Kemana pertukarannya? Ke Semarang, Pak. Oh, ke Semarang. Mata kuliah yang sama atau mata kuliah berbeda? Di Universitas Islam Sultan Agung. Saya mengambil Mata kuliahnya apa? teknik informatika, Pak. Oh, tempat. Oke. Di sana ada dosennya juga ya, tapi ya. Iya, Pak. Oke, sudah kapan mulai aktif bertemu dengan dosen ininya? Untuk perkuliahan itu di sana 3 Maret, Pak. Untuk keberangkatan itu akhir bulan ini, Pak. Oh, kamu berangkat ke sana di situ. Iya, Pak. Oh, begitu. Oke. Nanti di sana berarti kamu mengerjakan ikut mata kuliah di sana ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, Tapi gini mata saja. kuliah Bapak di kampus sana tidak ada, Pak. Iya, nggak apa-apa. Gini saja nanti hampir Bella juga hanya Bella saja atau ada lagi yang pertukaran mahasiswa ini yang MBKM. Untuk angkatan 2022 hanya saya. Oke, nanti Bella sama dengan teman-teman tadi yang kampus mengajar, Bella memberikan progress report ya. Jadi tetap Bella ikut kuliah dulu kalau memang tetap mengikuti perkuliahan seperti biasa dengan kita online gitu ya sesuai dengan waktu. Tetapi ketika ada kalau Bella sudah di sana dan ada kegiatan dengan dosen sana gitu, kemudian ada yang harus dikerjakan, buatkan laporannya juga ya. Nah, itu nanti yang mungkin bisa dikonversi sebagai tugas gitu untuk Bella sendiri ya. Paham nggak Bella? Paham, Pak. Paham. Ya, jadi intinya apapun yang Bella lakukan di sana itu harus dilaporkan ke saya supaya saya tahu ini ada bobot nilainya begitu. Nanti akan kita hitung kalau memang bobot nilai di sana itu sudah besar, artinya tugasnya sudah berat di sana, nanti akan kita tinggal kita konversi saja ke nilai tugas yang ada di sini. Gitu. Jadi mungkin pada tahapan tertentu Bella nggak harus mengerjakan tugas yang sama dengan teman-teman. Tapi pada tahapan tertentu juga ada yang nanti Bella juga ngerjain bareng-bareng dengan teman-teman di sini gitu. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Silakan ada lagi adik-adik. Silakan adik-adik yang mau bertanya lagi. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Ya, Untuk persentase tugas UTS dan UAS sendiri itu berapa persen ya, Pak? persentase tugas. Oke, sebentar. Biasanya
tugas itu kalau untuk UTS UAS itu kan 25-30% ya. Dia cukup besar itu. Untuk UTS dan UAS ya itu sama. Nah, terus untuk tugas-tugas tuh biasanya sekitar 10-20%. Tinggal nanti dikali aja tuh berapa tugas gitu ya. Nah, sisanya ada nilai perilaku kehadiran. Itu bobotnya 10% biasanya. Tetapi khusus untuk kehadiran dan kedisiplinan dan ini menjadi prasyarat juga untuk bobot nilai akhir. Sebagai contoh, misalkan Anda 3 kali berturut-turut, lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali Anda tidak hadir, bukan tidak hadir, tanpa keterangan, sorry, ya, tanpa keterangan yang jelas, alfa lah gitu. Nah itu maka Anda tidak diperbolehkan untuk ikut UAS atau mengerjakan tugas UAS. Kalaupun Anda mengerjakan, maka nilai itu tertolak. Jadi tidak dianggap ada nilai UAS itu. Jadi walaupun Anda ikut UAS atau UTS, tapi Anda tidak ikut UAS dan UTS. Jelas sampai sini? Jelas, Jadi, Pak. jadi mau nggak mau syarat Anda untuk bisa ikut ujian, Anda harus kehadirannya harus bagus, kedisiplinnya harus bagus gitu. Intinya begitulah. Jadi bukan berarti Anda nanti nilai UAS tugasnya bagus, jelek, tapi kalau kehadirannya eh, kosongnya banyak, apalagi alfanya banyak, maka ya Anda juga tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal di situ gitu. Jadi intinya harus seimbang semua antara nilai kehadiran dengan terutama kehadiran itu menjadi syarat nanti untuk Anda bisa ikut ujian. Itu intinya begitulah. Jadi sebisa mungkin Anda harus rajin gitu. Makanya tadi saya di awal kan yang rajin sama yang rajin beda loh nilainya gitu. Karena yang dinilai ini bukan pinter apa nggak pinter gitu ya. Karena pinter nggak pinter itu kan relatif ya. Tapi yang dinilai itu yang sebagaimana ada rajin-rajin di sini pun juga bukan hanya dia jam 8 bener hadir gitu, bukan hanya begitu gitu. Tetapi aktif, tapi dia kalau suruh on cam gitu ya. Terus ya intinya mengikuti aturan lah gitu. Mengikuti aturan dengan sebaik-baiknya lah gitu. Karena kan dosen kan di sini kan menilai ya, menilai gitu, menilai memantau Anda semua gitu. Setiap dari Anda tuh terpantau gitu di sini. Jadi ya memang itulah perkuliahan online-nya begini, lebih ketat ya. Kalau di kelas itu mungkin tidak terlalu ketat, bukan tidak terlalu ketat bahasanya. Kalau di kelas itu kan bisa langsung memantau, tapi kalau online ini kalau aturannya nggak dibikin strict, nggak dibikin padat begitu, dibikin ketat itu ya kita nggak bisa memantau Anda semua gitu. Karena yang dinilai itu kan nanti kinerja Anda semua di sini. Performance Anda gitu di dalam mata kuliah kita ini. Ya, seperti itu. Nah, khususnya yang nih masih off cam nih. Siapa nih yang masih off cam? Nah, itu. Jadi harus on cam semua adik-adik ya. Makanya saya sarankan pakai laptop deh minggu depan kalau memang punya laptop ya. Gitu, supaya gampang. Karena kalau kita menggunakan laptop juga ya fokus gitu. Kalau handphone ini kadang-kadang wah goyang-goyang kemana-mana itu kan ngurusin rambut lah, ngurusin inilah apa itu ada aja yang diurusin itu. Tapi kalau kuliah menggunakan laptop tuh biasanya duduk manis gitu, sep gitu ya, ajak gitu duduknya. Jadi fokus. Itu juga kita memantau itu juga. Ada yang kalau kuliah ini misalkan ini masih ada itu yang kayak gitu ya. Dikiranya saya nggak ngelihat gitu ya, gitu. Makanya harus fokus kuliah itu adik-adik ya. Jadi apa namanya? Ya intinya performanya harus bagus lah gitu. Ya, supaya Anda belajar disiplin gitu. Kuliah itu kan bukan hanya membentuk ini, tapi membentuk karakter, membentuk mental. Karena nanti Anda akan bekerja di perusahaan. Anda akan jadi guru, Anda akan jadi pekerja di perusahaan, Anda akan bekerja dengan tim. Kalau karakter mental Anda jelek, Anda nggak dipakai nanti. Gitu. Jadi makanya disinilah poin penting dari pendidikan tuh di sini ya. Gitu. Jelas ya adik-adik ya?
Oke, saya langsung aja ya, sambil mengenal lah, gitu. Tak kenal maka tak sayang kan. Coba saya cek satu-satu nih. Zakia, ada? Hadir, Pak. Mana suaranya kok kecil sekali? Hadir, Pak. Zakia lagi sakit? Enggak. Oh, enggak. Nyoman. Nyoman, mana Nyoman? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Sehat Nyoman? Sehat, Pak. Sehat. Safira, mana Safira? Hadir, Pak. Oke. Ini Safira di mana? Di rumah apa di mana? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Shelly, mana Shelly? Tidak ada ya Shelly ya? Resti, mana Resti? Hadir, Pak. Oh ya, untuk kalian yang seandainya sakit, sebisa mungkin ada keterangannya ya. Nggak harus di rumah sakit ya, di puskesmas ya nggak apa-apa lah gitu. Walaupun menyusul nggak apa-apa, tapi ada keterangannya gitu. Intan, ada Intan? Hadir, Pak. Oke, Mayang. Hadir, Pak. Hmm. Terus siapa nih? Rina Asmi. Hadir, Pak. Oke, Kadek. Kadek, mana Hadir, Kadek? Pak. Hadir. Hadir. Windy. Hadir, Pak. Ini Kadek nih sambil ngulek. Ini sambil masak apa sambil apa nih? Lagi masak ya kamu ya? Putri Yuliana. Hadir, Pak. Andi Wibowo. Hadir, Pak. Reza. Andi ini rumahnya di mana, Andi? Di Bandar Lampung bukan? Di Seputi Surabaya, Pak. Oh. Reza mana Reza? Ada? Hadir, Pak. Oh, saya kira laki-laki. Oh, Reza Dara ya. Maaf, maaf. Bella. Tadi Bella ya, mana Bella? Bukan Bella Cantika ya, beda ya? Ada nggak Bella? Ada, Pak. Bella Novia. Iya. Oh, ada dua Bella di sini. Ini dua-duanya apa? A atau B? Sama? Saya apa? Yang Bella Cantika B. Oh, ada Bella A, ada Bella B ya. Oke. Wayan. Wayan apa? Oh, Deswita. Oke, Wayan. Ini Wayan di mana nih? Di rumah. Iya, Pak, di rumah. Oke. Randy. Hadir, Pak. Oke. Randy rambutnya basah terus, baru mandi apa pakai ini kamu? Pakai. Belum sempat ngeringin, Pak. Oh, pakai itu apa namanya? Hair dryer. Iya, hair dryer itu. Iya, Pak. Nggak Ini di apa-apa. rumah nggak ada. Di, Nggak ada ya. di kos. Di kos ada. Mm-mm. Udah murah-murah kok itu. Di toko oren juga Belum. banyak itu. Harga 70.000 ya, di TikTok Shop juga ada. Supaya nggak bau rambutnya. Jadi di ini gitu. Bercanda Ren ya, jangan di ini ya. Irena mana Irena? Hadir, Pak. Hadir, kok kecil suaranya? Rizky, mana Rizky? Rizky Sadewa ya? Nggak ada Rizky ya? Ada nggak? Nggak ada. Jeremia? Jer? Ada Jer? Nggak ada juga. Fauzan? Hadir, Pak. Oke. Nah, kalau untuk yang selain sakit, izin misalkan dispen ikut acara apa, suratnya dikirim aja ya, supaya nggak dialfain gitu. Fatih Muhammad, oh Jeremia hadir.
Oh, diem aja sih tadi dipanggil. Nggak masuk. On cam nggak Jeremia ini? Fatih Muhammad. Hadir Pak. Oke. Weni Erlinda. Mana Weni? Hadir, Pak. Oke, Jeremia. Tiara Dinda. Hadir, Pak. Aura Daniarta. Hadir, Pak. Sevira. Hadir, Pak. Irgi Muhammad Faresi. Irgi ada? Nggak ada. Diang Anggun Hadir, Pak. Pratiwi. Alia. Hadir, Pak. Adrinca Dea Mitra. Wih, namanya bagus banget. Adrinca mana? Nggak ada. Rosdiana Sapitri. Hadir, Pak. Melinda. Hadir, Pak. Ahmad Danu. Hadir Pak. Aldi Surya. Hadir, Pak. Reima Nabila. Reima hadir, Pak. Ruzi. Hadir, Pak. Yeni Sylvia. Hadir, Pak. Oke. Fikri Ibnu Fauzan. Ada, Pak. Oke. Dewi Nurul Istiqomah. Hadir, Pak. Muhammad Iqmal Khoiruzat. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum disebut untuk yang kelas A? Sudah semua disebut ya untuk yang A ya. Nestio. Iya betul Pak, hadir. Apa artinya tuh Nestio itu apa artinya? Pak. Saya sendiri sebenarnya belum tahu juga Pak, dan saya nanya orang tua saya juga kayak lupa gitu. Jadi mungkin nanti saya cek lebih mendalam. Ah, Joe Vendika ya. Ada? Mana Joe? Ini nambah nih jadi 70 nih, berarti ada yang telat masuknya nih. Nah, nanti minggu depan nggak boleh telat lagi loh, ya. Nanti absennya di awal nanti minggu depan ya, setiap pertemuan nih. Jadi supaya ketahuan mana yang telat, mana yang on time. Joa nggak ada ya, Joe ya? Hadi Rama, mana Hadi Rama? Hadir, Pak. Hadir. Khairun Nisa ya? Khairun Nisa? Hadir, Pak. Oke, Francisca Heni. Hadir, Ada? Pak. Hadir. Dewi Anjani. Hadir, Pak. Oke, Dena Rahma. Ada Dena? Hadir, Pak. Oke. Rafael. Hadir, Pak. Igede Yogi. Hadir, Pak. Ratu Inayah. Hadir, Pak. Pinky Eka. Hadir, Pak. Ajeng Indar. Hadir, Pak. Irfan Saputra. Hadir, Pak. Gevira Primari. Hadir, Pak. Danar Jati. Hadir, Pak. Wah, namanya bagus-bagus nih. Putri Charlie. Mana Putri Charlie ada? Putri? Tidak ada. Widya Setiani.
Hadir, Pak. Rintan Setia. Hadir. Maaf. Rintan Filosofi, benar? Iya benar Pak, hadir. Wih, bagus sekali namamu ya. Nur Dwi Kartini. Hadir, Pak. Oke. Itu siapa yang resen tuh? Andrica ya. Tadi kemana Andrica? Udah saya absen. Udah. Saya lanjut ya. Putri Ana. Hadir, Pak. Kenapa? Andrica mau bertanya? Udah saya absen kok. Dio Ageng. Dio Ageng ada? Suryana Tio. Hadir, Pak. Suryana tuh perempuan ya? Iya, Pak. Oke. Akbar Al-Rashid. Hadir, Pak. Jenita Alexandra. Hadir, Pak. Hadir, Oke. Pak. Jenita ini orang mana nih? Orang Papua, Pak. Wah, luar biasa. Kamu tinggal di mana di sini? Di Kampung Baru, Pak. Ngekos di Kampung Baru. Kamu asli dari Papua ya? Atau sudah lama di Lampung? Atau memang baru kuliah di sini? Halo, Jen? Iya, Pak. Jenny asli dari Papua atau memang sudah lama di Lampung? Eh, eh, saya ini, Pak. Bapak saya Maluku, mama saya Papua. Oh, enggak, maksud saya kamu datang ke Lampung ini pas kuliah atau sudah di Lampung menetap gitu sebelum kuliah ini? Enggak, Pak. Udah apa? Pas kuliah, Pak, ke Lampungnya. Oh, berarti baru di sini ya? Iya, Pak, baru. Oke. Gimana betah di Lampung ya? Betah, Pak. Betah ya? Oke. Ya. Lutfi Nur Rahman. Hadir, Pak. Lutfi, mana Lutfi? Oke, Lutfi. Intan Permata. Hadir Pak. Muhammad Segaf. Muhammad Segaf ada? Tidak ada. Randi Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Bella Cantika. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ibnu Andreas ya. Hadir, Pak. Rahmat Disi. Ada Rahmat Disi? Tidak ada. Ada yang belum disebut? Adik-adik. Janesa, Pak. Janesa itu kelas apa ya? Kelas B, Pak. Kelas B ya. Janesa Putri ya. Iya, Pak. Putri Sabein. Sabein apa Sabein itu? Sabein. Oke. Siapa lagi yang belum disebut? Ada adik-adik? Sudah semua? Kalau sudah saya kunci ya datanya ya. Ini Maaf Pak, untuk yang kelas C absennya gimana? oh kelas C belum disebut ya? Iya Pak. Oh, oke. Enggak, kelas C itu aslinya kelas berapa? Kelas B kan? Iya, dari kelas B pindah ke kelas C. Oh ya udah, gini aja saya masukin ke kelas B aja ya, tapi di bawah absennya. Oke, sebutin satu-satu coba. Siapa namanya? Prisca Monica. Prisca Monica. Oke, siapa lagi? Rafif, Pak. Rafif ya. Iya, Pak. Rafif Waliudin.
Siapa lagi? Abdul Rahman, Pak. Abdul Rahman. Mana Abdul Rahman nih? Oh, siapa lagi? Riko Saputra, Pak. Riko Saputra. Siapa lagi? Ya Zahra, Pak. Ada? Atau ada tapi tidak hadir? Sudah cukup? Maaf Pak, Hmm. Putri Charlie Pak. Putri Cali MBKM. MBKM bukan? Bukan Pak. Oh, bukan. Tapi belum disebut ya tadi ya? Putri Charlie ya? Oke. Siapa lagi? Itu siapa? Rani Lutfia Jarrah, Pak. Kamu ini bukan Rani. MBKM bukan? Bukan. Iya, Pak. Dia MBKM juga, Pak. Kampus mengajar. Rani Lutfia ya. Siapa lagi? Tadi rasanya ada Bella. Bella disebut belum ya? Coba tolong Sudah, mau Pak. saya tandain soalnya yang MBKM nih. Jadi supaya ada lagi yang MBKM yang belum atau yang belum disebut. Ada, Pak. Tapi tidak masuk Zoom, Pak. Kalau MBKM yang sudah disebut tadi siapa? Bella ya? Siapa? Ada nggak? Bella Iya, Cantika Pak. ya? Iya. Iya. Terus siapa lagi yang MBKM? Yang tadi sudah di absen. Saya mau tandain sedikit. Jadi yang saya sebutin ya, MBKM itu cuman tuh 6 ya. Rani Lutfia, Riko, Abdul, Rafif, Rizka, Bella Cantika. Betul. Iya, Pak. Betul. Ada Itu satu yang lagi, masuk Pak. kelas Tapi C. tidak masuk Zoom, Pak. Siapa? Siapa? Kasih tahu. Munfiatun Nairah, Pak. Siapa? Munfiatun Nairah. Munfiatun Nairoh. Iya, Tapi Pak. dia nggak masuk ya. Iya, Pak. Oh ya udah berarti tetap nggak hadir gitu loh. Harusnya hadir dulu aja. Oke, sudah adik-adik. Ada yang belum disebut lagi? Sudah semua ya? Oke, baik. Kalau sudah, saya kira cukup dulu ya pertemuan kita. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, saya share di WhatsApp aja ya. Yang mungkin terlewat gitu. Intinya kan untuk pertemuan sekarang sudah cukup. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Izin Pak, Irgi, Pak. Irgi loh. Irgi dari mana Irgi? Nggak denger tadi, Pak. Hah? Nggak denger. Kamu kelas apa? Kelas A, Pak. Oh, kelas A ya. Oke, cukup ya. Silakan bantu untuk di SS ya. Siapa? Screenshot semuanya harus kena nih. Pak, saya Gustika belum Pak. Loh, kelas apa kamu? Kelas A Pak. Tadi dipanggil kemana? Maaf Pak, lagi sakit. Oh, udah. Ada lagi yang belum disebut? Oke, saya minta bantuan coba siapa satu orang buat eh, Baik, Yogi Pak. bisa bantu.
Andi coba. Andi coba bantu nih. 1, 2, 3. Ya, semuanya wajib on cam ya. Nggak ada yang nggak on cam. Ayo, foto yang bagus. 1, 2, 3. Udah, Pak. Udah, on cam semua ya. Oke, biar nanti. Tolong di-share di grup ya. Baik, Pak. Oke. Ini Francisca Hen ini tadi udah disebut belum? Yang off cam ini. Kita lihat dari tadi Francisca off cam terus nih. Sudah ya? Enggak, Francisca sudah saya sebutkan, sudah saya absen belum tadi? Sudah ya? Sudah saya absen ya? Oke, kalau sudah oke. Oke, baik adik-adik, terima kasih ya. Saya kira itu dulu. Sehat selalu. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Nanti ada info apapun nanti akan saya update di grup WhatsApp. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Sama-sama. Danu. Joy baru join.